Makanya saya bilang Kerapiak ini termasuk pondok kuno yang sangat egaliter. Ngopi tipis-tipis bareng Gus Ahmad Saifullah. Wah. Jenenge mirip-mirip Cak ya. Iya. Tapi diceluk Ipung ae. Oh Ipung ya. Nah ini aku sih nggak terlalu akrab dengan nama Ipung. Soalnya nama panggilan yang biasa tak pakai itu bukan itu ya. Karena gini, aku dulu waktu masuk di SMA atau aliyah ya. Iya. Karena saya sekolahnya di aliyah negeri di Mojokerto. Itu ada salah satu guru yang kemudian bercerita. Saya ini kalau untuk membedakan teman, akhirnya saya ini membuat nama panggilan berbeda-beda di setiap saya sekolah. Jadi di SMP saya menggunakan panggilan si A, di SMA saya menggunakan panggilan si B. Oh, jadi bisa misah. Iya. Jadi ketika nanti lupa itu, ketika dia manggil begini, oh itu berarti teman sekolah ini. Kalau ini, nah itu akhirnya saya tiru. Jadi kalau di rumah saya akrab dipanggil Ahmad. Terus waktu kemudian di pondok juga, karena ya juga sempat pondok juga kan gitu. Alam ini sih, Vin. Mojogeneng. Mojogeneng saya cukup lama. Sebelum Mojogeneng waktu masih kecil, masih masuk ibtidaiyah atau SD itu di Jawa Tengah, di Gerobokan. Di Gerobokan selama kurang lebih 3 tahun. Dari Gerobokan baru kemudian pindah Mojogeneng, masuk mulai kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Ya, MI. Gak tahu sekolah berarti ya. Sekolah MI ini cuma 3 tahun. Gak tahu sekolah. Nang madrasah terus. Madrasah terus. Iya. Sampai lulus sanawiyah, lulus MTS. Jadi sejak mondok sampai MTS saya dipanggil Ahmad. Ya. Kemudian masuk di jenjang SMA atau aliyah. Setelah dapat cerita itu, akhirnya saya mencari nama panggilan yang lain. Akhirnya saya putuskan waktu aliyah itu saya minta dipanggil Saiful. Baru kemudian Saiful lulus aliyah, saya sebenarnya niatnya mondok sih. Niatnya mondok di Jogja, di Kerapiak tepatnya, di Pondok Kerapiak. Setelah kurang lebih mondok setahun, akhirnya memutuskan untuk sekaligus tak daftar kuliah. Daftar kuliah di UIN Jogja. Jurusan apa Bian? Menarik gitu. Jurusan sih paling gak payu lah, itu ya begitu. Nota jurusan gak payu ibu. Saya dulu ngambil jurusan tafsir hadis. Tafsir hadis. Keren berarti ya. Ampun. Jadi fakultasnya kan dulu masih ikut Usuluddin ya, kalau di UIN atau IAIN ya. Itu kan Usuluddin itu kan hanya bagi memang yang pengen belajar filsafat, karena di situ kan jurusannya ada akidah filsafat, ada tafsir hadis, ada waktu itu masih ada perbandingan agama juga. Ya. Ada 3 jurusan ini. Nah biasanya 3 jurusan ini itu buat alternatif kalau bagi kalangan banyak orang. Paling enggak peminat paling sedikit. Peminat paling sedikit. Jadi kalau kita di pendaftaran itu 3 opsi itu paling itu maksimal nomor 2 biasanya. Lebih akhirnya nomor 3. Nomor 1 biasanya ambil di fakultas tarbiyah, fakultas syariah begitu kan. Saya akhirnya ambil di tafsir hadis karena memang awalnya memang berangkat ke Jogja bukan untuk kuliah ya. Tapi untuk meneruskan mondok di Kerapiak. Tapi setelah setahun, istilahnya kalau di Quran itu kan ada istilah tabarukan ya. Iya. Karena saya di Mojogeneng juga sampai hatam, terus kemudian di Kerapiak niatnya tabarukan. Itu akhirnya karena niatnya mondok, sing lulus pondok itu. Lo kuliah nggak sampai dilulus? Kuliah nggak sampai lulus, nggak sampai sarjana. Jadi saya ini kalau di riwayat pendidikan ya sampai aliyah, sampai SMA. Ya, karena meskipun pernah kuliah tapi nggak lulus itu. Tapi kan iso dicantum nang lulusan Kerapiak. Iya. Baru nanti di riwayat pendidikan non formal gitu. Akhirnya di Jogja begitu saya pakai. Di Jogja akhirnya saya minta dipanggil nama Ipung. Dan akhirnya sampai sekarang.
termasuk di teman-teman, pokoknya di luar teman-teman masa kecil, teman-teman rumah, keluarga itu, lah, keluarga termasuk. itu manggilnya Ipung sekarang. Aku bikin kaget, kan banyak temen yang tinggal di Jogja dan kenal sampean. Ini Gus Ipung sopo? Tonggo sampean Pak, loh gak iso aku. Oh Ahmad Saifullah. Itu beberapa kasus. Waktu masih SMA juga begitu. Karena di rumah tahunnya saya dipanggil Ahmad. Teman-teman aliyah ini kalau main ke rumah atau nyariin saya, nyariin nama Saiful. Griane Saiful pun tinggi kalau Jawa ini. Rumahnya Saiful di mana gitu. Ya nggak ada yang tahu Saiful siapa di sini, nggak ada yang namanya Saiful. Itu yang katanya punya pondok. Yang punya pondok itu ada namanya, kalau yang ini namanya Ahmad gitu. Ya mungkin itu jadi. Itu baru tak ceritain ke teman-teman. Kalau ke rumah saya, kalau nyarinya Ahmad, jangan Saiful gitu. Jadi tapi itu keren sih. Bunglon. Tapi benar-benar efektif. Karena saya niru guru saya tadi itu ya. Itu ternyata juga efektif. Jadi beberapa kali saya ketemu teman yang sudah agak lupa gitu kan. Kemudian dia nyapanya dengan panggilan Ahmad. Oh itu teman pondok lah, teman-teman Mojogeneng atau teman SMP gitu, atau Sanawiyah. Manggilnya Saiful ini teman Alia. Tapi enaknya gini, gak diarani sombong. Nah, ini aku kan panggilannya dari kecil sampai wong dia kenalin Najib tok ya. Najib. Nah, angel ternyata. Aku sempat loh ada kejadian juga. Gimana itu? Reuni, bukan reuni, datangi manten di Kediri. Waktu itu aku masih alia, masih kuliah deh. Terus ketemu mantannya konco Sanawiyah. Kan lali sih. Iya. Ono arek wedok koncoku juga ternyata. Ngomong wis koyo akrab. Mang jenengmu sapa? Ayo keren sih. Maca sombong dedek iku. Ya, saya juga sempat ngono. Maca so akrab bener kan. So akrab. Cuma tanya langsung enggak pernah, akhirnya setelah ngobrol bla bla bla, akhirnya sing lali tenanan bener-bener lupa gitu ya. Tanya ke temen, "Ku mang jenenge sapa?" Nah, aku gak langsung tak takoni nang arek. Kejujuran wong. Ya karena apa ya, banyak kan kita ini bersosialisasi sejak kecil. Artinya, betul. Bahkan zamannya ya masa kecil kita itu kan masih yang akrab dengan bahwa nek sore itu harus sudah mainnya di musola, di masjid dan tidak pulang sampai malam. Bahkan turun langgar bareng. Kalau nek weekend tidur langgar dan seterusnya. Akhirnya kita ini terbiasa untuk ya seserawung kayak bahasa Jawa. Nah, termasuk budaya ngopi. Budaya. Akhirnya sekarang pindah nggon nih. Kalau dulu nyangkru itu di musola, di masjid gitu kan. Iya. Arek ngom itu sekarang apalagi ya kurang lebih berapa ya, saya ya 6 tahun belakang itu, terutama di Mojokerto yang saya tahu itu memang luar biasa perkembangan dunia warung dan perkafean. Nah ini aku pengen takon saja nih, pulang dari Jogja ya, mulai toko Jogja terus mari ngono ono kabar konco-konco dan iki warung kopi nang pojokan iku sapa sih sing duwe. Nah, tiba iki sing duwe waku ya. Ini juga ini ya. Iki berlatar belakang juga hasil apa istilahnya? Perantauan saya di Jogja. Loh, ini terinspirasi dari toko Jogja iki. Jadi aku duwe warung kopi iki memang berangkatnya itu karena pengaruh kehidupan yang Jogja. Saya nang Jogja itu mulai 2006 sampai 2010. Aja dinom-nomno temen lah, kacak 10 tahun nek iku mang. Nek ngomong angkatan kan akhirnya auto ketok umur ini ra. Jadi setelah relatif saya 2 tahun pertama memang kalau di Kerapek itu kan begini ya, pondok Kerapek itu kan pondok yang sangat egaliter ya. Dan memang santrinya itu juga banyak yang sekaligus menjadi mahasiswa di kampus-kampus umum. Oh boleh ya? Banyak, boleh dan memang diperbolehkan. Jadi makanya saya bilang Kerapek ini termasuk pondok kuno yang sangat egaliter. Artinya menerima perubahan. Iya, makanya apalagi sejak zaman diambil mantunya
Allahyarham Kiai Haji Maksum ya. Sebelum itu kan Kerapia ini menjadi pondok tradisional lah, tidak ada lembaga formalnya, tidak ada pendidikan yang statusnya setara dengan formal, tidak ada. Baru kemudian Yai Maksum di Pek Mantu sama Mbah Munawir, baru kemudian ada sekolah formalnya dan seterusnya sampai hari ini. Bahkan sekarang sudah punya kampus juga. Ini menarik nih, ceritanya pondok ini ya. Dan aku nggak tahu sama sekali nih. Sinau iki Bang judulnya. Monggo. Tapi sing ngeramut pondok akhirnya. Jadi kehidupan di Kerapia yang begitu egaliter. Saya 2 tahun pertama itu saya karena belum masuk kuliah ya. Jadi ya saya menjalani kehidupan sebagaimana santri biasanya. Santri salaf ya. Jadi boleh ngaji, kemudian cara bersosialisasi juga di internal sesama santri dan seterusnya. Baru kemudian setelah saya masuk di kuliah itu saya baru nyadar loh, ternyata ini banyak juga teman-teman pondok yang juga kuliah. Bahkan tidak hanya di kuliah-kuliah kampus keagamaan ya, sebangsa IAIN atau UIN atau Universitas Islam di yang lainnya gitu kan. Karena kalau di Jogja itu kan ada beberapa kampus Islam yang notabene Islam itu cukup besar-besar juga ya. Baik itu miliknya pemerintah maupun swasta. Itu juga banyak yang kuliah-kuliah di umum, di UGM juga banyak, di UN juga banyak dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian akhirnya saya merasa ternyata kampus yang sekuat ini Pondok Al-Munawir gitu. Pondok Al-Munawir itu juga sangat terbuka dengan kehidupan sosial gitu. Iya. Termasuk diantaranya perlakuan kepada santri juga begitu. Jadi ya nek bosone arek pondok iki nyewantai banget, gak ono aturan sing bagaimana itu enggak ada. Serius? Iya. Bahkan saya di tahun kedua itu ketika sudah masuk kuliah, saya ini bisa tetap menjadi santri dan punya tempat di pondok pesantren, dua kamar yang pondok. Tetapi sekaligus saya juga ngekos. Keren loh. Iya. Karena begini ya, terbuka banget berarti ya. Sangat terbuka. Ya karena begini ya, kalau di pondok itu kan kita kan diajarkan kehidupan yang sederhana, fasilitas seadanya. Jadi awalnya itu berangkatnya karena kebutuhan mahasiswa atau kuliah itu kan ya kudu duwe laptop, kudu dan seterusnya. Betul. Referensi buku juga paling tidak harus punya. Nah di pondok ini tidak memadai kalau kita berbicara fasilitas itu. Lemari ya cukup hanya untuk pakaian kan gitu kan. Iya. Kamar diisi. Lemari ini gak sampai 1 meter persegi. Gak sampai. Memanjang dulu lemari saya itu mungkin 40 kali 60 lah kalau samonuan kan ya standar itu. Pokoknya ya cukup buat baju itu. Akhirnya saya juga itu melihat dari teman-teman yang lain yang memang sudah lebih senior ya. Mereka untuk menyimpan buku-bukunya, untuk menyimpan kebutuhan-kebutuhan perkuliahannya ini kemudian ngekos juga dan sewa kamar kos lah. Dan di Pondok Kerapia itu di lingkungannya banyak kos-kosan tuh banyak sekali. Loh, sangat banget ya. Iya, jadi akhirnya mereka-mereka yang mungkin tidak kuliah ketika kemudian merasa perlu tempat untuk santai yang lebih representatif gitulah ya. Itu juga ngekos akhirnya. Jadi di Kerapia itu terutama teman-teman yang santri yang juga mahasiswa itu hampir rata-rata, hampir mayoritas lah. Itu juga mondok, nyantri tapi juga punya kos-kosan meskipun di lingkungan situ ya. Cara di sini Mburine pondok, buka cek sagang begitulah. Dan itu pondok nggak mempermasalahkan? Tidak mempermasalahkan. Bahkan pondok, makanya tadi saya juga menyampaikan Kerapia itu sangat egaliter. Bahkan akhirnya pondok ini juga menyesuaikan untuk waktu. Kalau saya kan dulu kan pondoknya di pondok Hufat atau menghafal Al-Quran ya. Itu pondok menyediakan waktu khusus bagi teman-teman yang kuliah. Jadi waktu setoran itu rada fleksibel gitu lah. Keren loh, asli itu. Dan itu saya juga heran, kok enak banget ya. Jadi kita ini bisa milih dulu lah. Kayak kuliah, hampir sama kayak kuliah. Dan santrinya lebih bertanggung jawab kan? Iya, akhirnya kan itu kan tidak ada absen. Terus kita ini mengikuti pengajian dan mencari jadwal itu sesuai kita. Sehingga kalau di waktu saya itu, saya mondok di Kerapia, nama kompleknya ini atau ininya Madrasah Hufat ya, Madrasah Hufat 2. Itu jadwal setoran hafalannya itu sampai ada 4 waktu. Habis subuh,
kemudian jam 10 pagi, kemudian habis isya, sama jam 10 malam. Keren. Jadi kita boleh milih nih di antara 4 waktu ini. Nggak harus di waktu yang sama terus ya? Enggak. Cuma memang kebanyakan habis subuh ini diperuntukkan untuk santri-santri yang tidak nyambi kuliah, yang hanya mondok murni. Jadi mereka habis subuh ini. Kemudian yang jam 10 ini sebenarnya diperuntukkan untuk yang mahasiswa tadi itu, yang biasanya karena kan kalau kuliah itu kan bisa jadi hanya dapat jam setelah duhur ya, atau nanti mencar lah pagi sampai duhur baru selesai itu. Nah ini kemudian habis sisa itu kan juga kadang-kadang namanya mahasiswa itu kan selain ngomong no perkuliahan itu kan banyak hal yang biasanya dilakukan ya, entah itu ikut organisasi intrakampus, ada diskusi atau yang mengikuti kegiatan ini, termasuk egalatirnya santri itu diperbolehkan berorganisasi, entah itu organisasi kampus ya semacam PMII dan sebagainya, dan organisasi Banom NU ya, termasuk banyak dulu zaman saya itu penggerak IPNU, Ikatan Pelajar NU di Jogja itu teman-teman dari Jawa Timur yang mondoknya di Kerapia. Keren loh berarti. Yeah. Istilahnya gini, kalau kita biasanya yang saya tak kenal atau yang saya ketahui pondok-pondok salaf itu justru lebih tertutup kan. Betul. Nah, ini nek terbuka banget kayak gitu ya istilahnya ya keren banget loh. Dan ya itulah makanya saya bersyukur banget. Jadi niatan saya yang mondok itu ternyata justru memang ya mungkin sudah itu ya. Itu justru lebih banyak membawa dampak nang awakku daripada dinamika kampus ya. Iya. Karena tadi kebetulan saya di Jogja itu selain mondok waktu itu karena juga relatif luas ya pondok ini. Saya aktifnya di IPNU. Ikut IPNU. Jadi saya ini sampai masuk pengurus cabang. Kan di Jogja itu kan ada lima kabupaten kota ya. Ada Bantul, ada Gunung Kidul, ada Sleman, ada Kulon Progo, dan satu Kota Madya Yogyakarta sendiri. Saya itu di cabang waktu itu masuk di pimpinan cabang Kabupaten Sleman. Ngeri. Bukan penduduk lokal ya. Bukan penduduk lokal. Dan pada saat itu ketua PW pimpinan wilayah DIY anak Gresik. Keren ya. SMA-nya dulu mondok di Kerapia. Terus kemudian dia kuliah di UGM. Itu anak Gresik aslinya. Itu kemudian sampai dia menjadi pengurus wilayah IPNU DIY. Iya. Dan ternyata itu memang sejarahnya begitu. Beberapa periode terakhir memang ternyata memang penggerak organisasi kepemudaan NU di Jogja ini didominasi teman-teman Jawa Timur. Ngeri. Baru kemudian periode saya ini ada sedikit mulai peralihan lah ya. Karena waktu itu saya di Sleman, kemudian juga ada dari salah satu putra kiai daerah Sleman, Gus Ipan dan Pondok Pandanaran. Pondok Pandanaran itu masih menantunya Pondok Kerapia gitu. Itu yang kemudian juga aktif dan akhirnya menjadi ketua saya di pimpinan cabang sampai beliau menjadi ketua PWDIY. Sebelum itu ketuanya anak Temanggung. Sebelum anak Temanggung ini ketua IPNU DIY provinsi atau wilayah ini Gus Denanyar. Ngeri ya. Jadi dan tak pikir ya itulah Jogja ya. Tak pikir yang kemudian saya rasakan dan sangat berpengaruh dengan ya paling tidak cara berpikir, cara melihat dinamika sosial yang Jogja itu kan saya melihat itu kota paling santuy lah. Artinya santuy itu tidak pada wilayah sing gampang bengkrean ya. Dan melihat perbedaan itu sesuatu yang sangat-sangat biasa. Dan itu budaya Jawa banget harusnya. Kudune kan begitu. Kudune cara ngomongnya Jawa Timur iki luwih kuat, Pak. Kudune ngono. Tetapi saya melihat itu justru di Jogja. Ya termasuk itu ya, penerimaan itu. Bayangkan ketika kemudian saya kan juga sampai tutup wilayah ya. Jadi satu periode di pimpinan cabang, kemudian pada waktu kepengurusan di pimpinan wilayah saya juga masuk. Itu ketika kemudian turba di cabang-cabang yang kayak yang pinggiran ya, Kulon Progo, Gunung gitu, itu juga tidak ada masalah sama sekali bagi penduduk lokal. Serius. Dan bahkan tidak ada istilah kok niku wong ndi, pasarnya tidak ada. Yang mereka lihat adalah kontribusi. Dan itu yang saya pelajari dan saya ambil. Jadi
whatever kita dari mana ngono kan. Makane mateng banget. Nah, kan gini. Sing tak ngerti nih. Yang saya tahu itu kan gini. Pulang dari Jogja bikin warung kopi, aku nggak tahu kiprahnya bagaimana. Nah, di Jogja kayak gimana? Umumnya kalau dunia perkampusan kan organisasinya gitu-gitu. Model kayak gitulah. Nah, beberapa tahun ke belakang. Ini ketua Ansor tonggoku dhewe lho. Ketua Ansor kota ya. Aku garo karir ya. Atau saya yang terlalu ini ya. Terlalu kudet ini ya. Keren ya. Sampean terlalu anteng silo sampean. Ternyata diimbu di Jogja untuk proses pematangannya berarti di Jogja ya. Betul. Saya harus mengakui bahwa Jogja memberikan pengaruh yang luar biasa bagi saya dalam konteks bersosialisasi, dalam konteks berorganisasi, dan dalam konteks bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan. Termasuk ya nanti akhirnya merujuk pada nanti kenapa kemudian saya sampai punya warung kopi. Ya kan nanti gitu. Jadi ya awak dhewe ini nang Jogja ya gak santri-santri sing taat-taat banget ya ora gitu. Jadi ya karena mungkin arek nom kan kena aturan yang tidak begitu ketat. Itu kan yo kesembronoan itu kan pasti keluar kan kan. Iya. Jadi ya dalam tanda kutip kenakalan itu pasti juga terjadi. Nah, dilala saya ini cara kasar nakal iki nyangkruk. Nakal sing positif lah. Nyangkruk. Ya enggak tahu lah. Ya akhirnya saya baru tahu sekarang bahwa itu ada sisi positifnya. Saya nyangkruk. Jadi sejak kemudian saya mondok sambil kuliah iku punya kebiasaan baru sing jenenge nyangkruk. Dari warung kopi satu ke warung kopi yang lain. Bahkan sampai saya ini punya langganan warung kopi yang saya tahu proses betul. Jadi dia mulai kecil sampai besar. Ada salah satu warung kopi di Jogja itu juga punyanya orang Jawa Timur. Punyanya orang Jawa Timur. Jadi waktu kuliah senggang ini artinya ketika saya punya jam pagi sama jam siang ini saya nggak balik ke pondok. Ya nanggung lah. Nanggung. Wes ayo dolen ae nyangkruk ae. Akhirnya ngopi. Nah, itu awalnya hanya sekedar untuk nunggu waktu. Nanti masih ada jam kuliah lagi ya. Daripada balik ke pondok nanti nanggung kita. Karena begini, saya dulu mondok itu nggak disangoni sampai orang tua kendaraan. Jadi jek menangis yang numpak angkot, numpak minibus itu masih saya lakukan. Bel. Loh, serius? Iya. Mungkin lah. Loh, saya itu baru kemudian dibelikan motor itu di masuk semester 4. Jadi 3 semester 1,5 tahun ini. Loh iya serius. Serius ini. Enggak percaya. Serius. Dan kampus pondok saya Kerapia dengan kampus itu kan berjarak kurang lebih 15 kilo lah ya. Itu meskipun kalau naik angkot sekali naik sih. Cuma dari pondok untuk ke apa istilahnya halte itu harus jalan dulu kurang lebih setengah kilo lah. Ya gak atau banget sih cuma ya lumayan lah. Jadi saya akhirnya saya ambil waktu pokoknya dan saya ambil akhirnya tadi ya kan ada waktu setoran 4 tadi ya. Saya hanya ambil yang malam karena kalau pagi kita ada mulai jam 9 atau habis zuhur saya nggak bisa berangkat habis zuhur paling nggak jam 10 saya sudah berangkat kan kan jalan kaki terus kemudian naik angkot naik dulu itu namanya apa ya saya lupa. Kalau di Jogja itu penyebutan angkot ini penyebutan nama koperasi pemilik angkotnya ini gitu. Ya itu. Jadi lebih populer koperasi ini ya daripada angkot itu. Jadi itu saya setahun setengah 3 semester itu lajunya pakai angkot. Serius. Makanya begini. Itu yang kemudian akhirnya karena kalau harus pulang nanggung takut telat juga karena kalau standar angkot itu perjalanan dari 15 kilo dengan angkot itu kurang lebih masih 20 menit paling cepat. 20 menit. Karena kan duit trayek kan. Jalurnya enggak yang paling dekat kan karena dia harus keliling. Apa meneh gak diburu waktu kan. Sing angkote. Jadi saya itu buat estimasi berangkat itu paling enggak 1 jam sebelumnya. Kalau saya punya jam kuliah jam 1 maka jam 12 paling lambat saya sudah berangkat dari pondok. Akhirnya itu yang kemudian akhirnya saya punya kebiasaan baru sejak kuliah, terutama masuk di akhir semester pertama ya di bulan keempat itu saya mulai
mengenal teman, nek ngopi nebeng, terus karena sak kelas ngopi nih sama teman-teman satu kelas itu. Awalnya satu warung, sampai kemudian saya punya motor, ini wis jadi kebiasaan ngopi ini. Iya. Dan itu asik loh sebenarnya. nunggu jam kuliah sambil ngobrol sama teman, bersosialisasi. Dan ini ya, model nyangkruknya atau model nongkrongnya anak Jogja itu kan beda. Sehingga apa model? Bedanya begini. Anak Jogja kemudian atau di Jogja ya, nongkrong sambil bawa buku itu menjadi kebiasaan. Nah, itu keren ya. Produktif loh malahan kan ya. Itu yang saya awal gue heran. Iki niate nang warung apa nyat sinau sih? Kok ora jelas sih? Awalnya saya berpikir begitu awalnya. Karena budaya di Mojokerto belum ada. Bahkan di beberapa wilayah besar di Jawa Timur ya, Surabaya, Malang itu masih sangat langka lah mau semacam itu gitu kan. Orang ke warung ya niatnya nyantai, gongko, apa jenenge guyonan sampai kancane dan seterusnya. Dan di Jogja itu begitu saya mengenal dan punya kebiasaan nyangkruk di warung kopi ini, awalnya heran. Kok akeh sing nggo buku terus bahkan tidak sedikit yang kemudian membentuk satu lingkaran dan obrolan serius, diskusi lah, nek cara serius diskusi itu. Loh, iki apa-apaan sih aku iki warung kopi apa sih ngono. Sekali, 2 kali, 3 kali dan sekian waktu mulai terbiasa. Ternyata memang itu bagian daripada kulture Jogja, bahwa warung kopi itu tidak hanya sekedar tempat untuk menghabiskan waktu, tempat untuk hanya sekedar kungku-kungku, tapi juga bagian daripada media untuk menimba ilmu, bahasa melete ya, keren tapi gue ya. Menimba ilmu. Dan akhirnya itu juga berpengaruh nang saya. Awalnya saya karena banyak yang model begitu, yang saya hanya sekedar ngopi, akhirnya juga gak nyaman kan. Liane diskusi apa gini kok, terus akhirnya kebawa, terpengaruh. Tapi pengaruh yang baik ya. Pengaruh yang baik. Jadi itu yang kemudian juga akhirnya mempengaruhi. Oh ternyata bisa loh. Kemudian tempat-tempat yang tidak dibayangkan oleh orang untuk menjadi sesuatu itu bisa menjadi sesuatu. Ya tadi warung kopi digawe maca buku, digawe sinau. Jangan-jangan wako yang dibikin oleh sampai ini terinspirasi kayak maunya kayak gitu ya. Ya belum sampai ke sana sih. Awalnya. Cuma akhirnya itu ya sedikit memotivasi ya. Lah kalau memang begini iki nyambut gawe ini oleh secara nilai ekonomi dapat, yang kedua kita bisa menjadi fasilitator atau media bagi teman-teman yang kepingin semacam itu. Betul. Ngopi sambil ngerjain tugas, ngopi sambil bekerja, ngopi sambil diskusi, ngopi sambil belajar. Dan memang saya akui, saya kemudian pulang, ya kan, dengan dinamika Jogja yang saya alami begitu itu menginspirasi dan memotivasi saya untuk kemudian bikin warung. Makanya biar di awal-awal sering ono kajian. Iya, sempat lah begitu kan. Sempat dan waktu itu kan ya lumrah lah, masih idealismenya mantan mahasiswa baru gitu kan. Jika mulai otaknya, pikirannya masih idealisme kemahasiswaan dan seterusnya. Karena begini juga, saya itu kan nggak pernah punya pengalaman kerja. Jadi sampai ngerti ya. Podo. Ya kan, dunia kita itu kan hampir sama di rumah itu kan hampir sama. Dunia yang tidak pernah tahu yang namanya dunia pekerjaan, dunia yang hanya berlingkup pada berbicara pendidikan, berbicara pengabdian dan seterusnya ngono ya. Di akhir waktu masih kuliah, saya itu DO ya, drop out ya. Saya ini kuliah drop out. 1 semester, 2 semester, setahun sebelum drop out, saya itu karena awak dhewe ben termasuk mahasiswa rajin lah. Artinya rajin itu begini, tidak pernah ngutang SKS. Jadi saya di semester 7 itu sudah selesai jatah SKS saya, sudah habis. Cari skripsi. Dan masuk semester 8 saya sudah membuat skripsi, sudah daftar judul, sudah istilahnya munakosa ya untuk judul itu kan sudah, tinggal garap skripsi neto. Itu jadi kan dulu kan masih sampai semester 14 ya. Sampai generasi lama. Itu saya masih merasa masih punya banyak waktu lah. Sudah tidak ada kegiatan di kampus, yang wajib artinya perkuliahan sudah habis, tinggal garap skripsi. Akhirnya saya terbesit untuk golek pengalaman kerja. Sempat kerja nih kan? Sempat.
Lah karena kita ini juga mahasiswa gitu kan, golek kerja sing relatif lebih terbuka dan lebih santai yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Dan di Jogja ini juga saya kira luar biasanya Jogja ya. Itu banyak toko-toko terutama toko buku itu yang buka lowongan memang diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa. Part time ngono. Iya, part time. Keren loh. Lah waktu itu kebetulan saya bisa masuk di toko buku ya cukup terkenal lah ya, nasional lah ya, yang pusatnya di Malang gitu loh. Apa itu? Togamas. Oh, Togamas. Jadi saya sempat masuk di Togamas dan ya bayangan saya masuk isok keterima waduh gak tahu di pengalaman. Ternyata awalnya saya nggak tahu kalau ada semacam itu. Ternyata setelah saya masuk saya interview kayak orang bekerja serius gitu kan. Interview nanti tanyain apa, terus ketika jawaban saya ini sesuai enggak, saya nggak tahu lah. Kok dilalahnya itu keterima. Dan saya ketika ditanya masih kuliah apa sudah selesai, masih kuliah Pak. Oh ya udah kalau kuliah berarti begini. Dan saya bisa masuk di Togamas dengan kerja sistem part time. Dan hanya waktu kerjanya 6 jam per hari. Gitu. No ya aturan dulu ya. Iya, dan ternyata itu tidak hanya di toko itu saja. Ternyata di beberapa toko buku yang lain itu juga memberlakukan model begitu. Dan memang diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menjelang akhir atau fresh graduate itu mereka cari pengalamannya di situ. Itu juga akhirnya secara tidak langsung berpengaruh karena begini ternyata menjadi pegawai di toko buku itu dapat privilege, dapat keistimewaan bisa pinjam buku. Kayak nang perpus ngono. Iya. Tapi hanya dikasih waktu 2 hari harus selesai. Nah, waktu ini yang kemudian akhirnya saya kan aku tuh buku yo duit pas-pasan Eman lah. Akhirnya itu tak buat kesempatan betul. Jadi setiap kali ada launching buku baru atau buku yang sesuai dengan jurusanku pada waktu aku pinjem Mbak. Lah karena hanya dikasih waktu 2 hari dan harus dikembalikan. Jadi mau nggak mau awalnya terpaksa 2 hari harus menghatamkan buku. Lebih sibuk lagi berarti ya. Jadi dan ya tadi karena di sebelum itu ya sudah mulai terbiasa dengan bawa ngopi itu dengan bawa buku, ngopi dengan diskusi, akhirnya semakin kesini akhirnya semakin dablek mondoke. Karena juga begini, saya di tahun ketiga itu sudah selesai dan sudah wisuda. Artinya juga kewajiban di pondok juga sudah selesai. Cuma kan saya memang nggak niatan boyong karena satu kuliah masih belum selesai. Yang kedua memang dari awal saya niatnya kan berasanya kan mondok. Kalau boyong berarti memang saya sudah pulang baru boyong gitu kan. Karena di Kerapia itu nggak apa-apa. Kemudian yang santri-santri senior itu tetap statusnya santri meskipun tidak mengikuti aktivitas di pondok karena memang dia sudah selesai ya, sudah hatam kalau di tempat saya. Akhirnya itu benar-benar mengedukasi saya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di luar mindset yang selama ini kita terbangun di dalam diri kita, bahwa belajar itu harus di tempat khusus. Di Jogja nggak berlaku, Mbak. Bahkan kita ini biasa tidak hanya di warung kopi ya, tetapi di tempat-tempat yang lain itu di tempat tongkrongan lah ya. Entah itu di titik di KM0 itu Malioboro yang tengah-tengah itu, yang perempatan bukan, yang kantor pos, yang ada tugu sebelum alun-alun itu namanya kan Monumen Serangan Umum 11 Maret, 1 Maret, itu namanya KM0, itu kan tempat tongkrongannya anak-anak kan, itu kan. Nongkrong di situ juga begitu, jadi akhirnya itu menjadi kebiasaan nongkrong ini mesti ambek bawa buku. Satu bawa buku dan yang kedua meskipun tidak sepenuhnya itu mesti ada diskusi kecil yang kita lakukan. Karena nongkrong kan nggak mungkin ijen, kecuali pas sumpah, pas patah hati gitu. Oh, sempat patah hati kayak iki ya. Yo arek nom pada umumnya lah. Nakal juga kamu. Arek nom pada umumnya. Ya itu. Jadi kalau saya boleh ngomong, banyak sekali dan saya ini didominasi pengaruh Jogja terkait dengan mulai berorganisasi nang Ibnu man. Ya, itu saya mulai dari Ibnu itu mulai tahun 2008 akhir. Semester 3 lah ya, semester 3. 2006 2007. Semester 7. Iya. Setelah saya selesai kuliah, selesai menghabiskan SKS itu. Iya. SKS.
tinggal skripsi kan lebih longgar waktu nih, wis gak duwe jam kuliah dan seterusnya. Akhirnya karena kebetulan di kakak angkatan itu juga banyak yang aktif di IPNU, di kakak angkatan di kampus saya. Ya, termasuk di antara salah satunya Gus saya tadi itu, baik itu Gus yang di Kerapek maupun Gus yang di Pandanaran. Berarti ngalah barokah pisan gitu. Nah, organisasi. Sisi gawe loro gawe akhirnya begitu. Keren. Obrolan asik di warung 6 bulan kopi. itu juga istri saya merasakan tidak saya tidur. Kan bukanya kan malam kan ya. Kita buka mulai habis maghrib tutup jam 1. Itu pun tempat yang belum tepat kalau molor ada berbagi. nongkrong meskipun itu masih nongkrong kita harus nungguin